Ya, betul. Moderatornya Mas Agung Widodo dari Ruang Ngobrol ID. Mas Agung Widodo ini adalah seorang lulusan PKN STAN jurusan D1 Kepabeanan dan Cukai tahun 2016. Selama menempuh masa pendidikan, beliau aktif dalam berorganisasi serta memiliki banyak prestasi dan pengalaman kerja. Di antaranya adalah sebagai penggerak dan relawan Kemenkeu mengajar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau tahun 2017 dan 2018, dan Creative Director acara-acara Marine Customs, salah satunya adalah dalam acara Net TV Customs Protection edisi Tanjung Balai Karimun Agustus 2018. Halo Mas Agus, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ibrena. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh dikasih jempolnya? Terdengar. Oke, baik. Izin saya buka ya Mbak Ibrena. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya dan berikan kesempatan saya untuk memimpin jalannya diskusi pada sesi 3, topik kesehatan mengenai vaksinasi COVID-19. Saya sapa terlebih dahulu dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan di sini saya ingin menyapa para peserta yang hadir dari Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kula ngaturaken sugeng siang lan sugeng pepanggihan wonten ing adicara Indonesian Opinion Festival 2021. Mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan kawilujengan. Dan juga teman-teman yang dari Batak ya. Horas, Hami Sudena Mando, selamat sore. Jala Jampang Mause Hita di acarata Indonesian Opinion Festival 2021. Saya sehat maita. Rasa boi mangingut sude acara sadarion. Dan teman-teman yang ada di Jawa Barat, Sunda ya. Wilujeng Sonten Kasadayana, haturan Wilujeng Sumping dina acara Milangkala IOF K 2020 hiji, mugia urang sadayana dipasihan kesehatan tur acara lumangsung kalayan lungsur langsang sarta diparin kaberkahan di Gusti Anu Maha Suci. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Kakak Ibrena bahwa saya berasal dari Kepulauan Riau, dari Batam, lebih tepatnya saya ingin menggunakan pantun untuk membuka jalannya acara sore hari ini. Wisata religi ke negara Aljazair, perginya bareng Aukarin. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Mari kita mulai topik dengan vaksin. Oke ya, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia adalah negara yang mengedepankan musyawarah dan juga mufakat di tengah semua lini kehidupan. Sampai pada level desa, sekalipun sebagai sebuah tradisi budaya yang sangat luar biasa untuk kita jaga bersama. Dan kemudian Opinion Festival ini menjadi sebuah momentum untuk kita mempelajari dan juga memahami perbedaan-perbedaan untuk berargumen dalam berbagai sudut pandang untuk menyikapi sebuah topik yang saya pandu pada diskusi kali ini, yaitu mengenai topik 3, mengenai kesehatan, yaitu menyikapi vaksin COVID-19 secara masuk akal. Dan hari ini dengan mengangkat tema bersatu dalam perbedaan pendapat, Indonesian Opinion Festival 2021 ini merupakan kamuflase dari Estonia Opinion Festival, di mana salah satu pendirinya adalah dari Yayasan Citizen OS. Kemudian tim dari Citizen OS Indonesia melihat Opinion Festival ini sebagai sebuah kemiripan akan sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Jadi Bapak-Bapak Ibu semua, selama festival berlangsung, dapat menyuarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka dengan menghargai hak satu sama lain, serta menghormati setiap pendapat melalui kolom chat Zoom meeting, dan kegiatan ini akan berlangsung secara online dan paralel dengan berbagai kategori ide serta topik-topik yang tentunya nantinya menarik, dan masyarakat dapat memilih topik yang penuh dengan keberagaman yang merupakan keistimewaan Indonesia itu sendiri, dan yang harus kita jaga dengan membangun kebersamaan khususnya tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan selain itu, acara ini diharapkan dapat menjadi refleksi perjalanan perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi untuk meningkatkan kebanggaan dan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan juga negara. Baik, Bapak dan juga Ibu, saya izin memperkenalkan para speaker yang luar biasa pada sore hari ini, di mana ada kurang lebih 1.000 peserta, 62 narasumber, 51 mitra komunitas yang terlibat langsung pada acara IOF tahun 2021 ini. Saya dari ruangngobrol.id akan memperkenalkan ke-6 speaker yang akan menghiasi perbincangan menarik pada sore hari ini. Yang pertama, saya izinkan selamat datang kepada Bapak Bambang Sulistomo, SIP MSI, dari Putra Pahlawan Bung Tomo dan mantan staf ahli bidang komunikasi Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua ada Abang Michael Jefferson Leo dari relawan Serve for Five, Sus for Flores.
Kemudian yang ketiga ada Dr. Brian Sripahasuti dari Dokter Staf Ahli Presiden. Kemudian juga ada teman saya nih Beli Gus Norma selaku founder komunitas Bersih-Bersih Bali dari Pulau Bali tentunya. Dan kemudian ada abang saya juga Bang Muhammad Fauzan Febriansa, sarjana hukum dari CEO Media. Dan terakhir ada Dr. Herman Kosasi selaku peneliti kesehatan. Dan kita juga patut berbangga pada diri kita sendiri tentunya, karena walaupun sekarang kita dalam keterbatasan pandemi COVID-19, tidak membatasi diri kita akan tetap semangat untuk menjadi masyarakat yang selalu ingin tahu atau curious terhadap hal-hal yang baru. Bapak dan Ibu dan seluruh teman-teman juga di sini termasuk orang yang sangat beruntung karena menjadi bagian dari seribuan peserta lainnya yang sudah hadir mulai dari siang hingga sore kali ini. Dan kemudian pastinya kita dalam acara kali ini memiliki sedikit peraturan opinion festival yang harus kita taati bersama, di mana para peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas rapi selama IOF berlangsung dan peserta yang terdaftar melalui Zoom yang sudah kami kirimkan sebelumnya, dan kami mohon untuk menonaktifkan demi menjaga ketertiban pada saat diskusi berlangsung, di mana mikrofonnya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu ya Bapak dan juga Ibu. Dan kami mohon para peserta dapat diizinkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab menanggapi argumen-argumen yang nantinya akan kita lontarkan pada chat Zoom meeting. Dan peserta mohon dapat mengikuti acara ini. Abadikan kegiatan ini di sosial media para Bapak dan juga Ibu agar rekan-rekan sekitar kita mengetahui vaksin COVID-19 ini yang dapat diakali dengan masuk akal tentunya. Dan jangan lupa mention ke akun @ruangobrol.id, @indolawan, @gerakan mari berbagi, dan juga dari penyelenggara @citizenOS Indonesia. Baik Bapak dan juga Ibu, sudah hadir ke 6 narasumber yang pada kali ini pukul 4 lebih waktu 40 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kurang satu ya, Kak Ibrena, ada Dr. Brian Sripahasuti selaku Dokter Staf Ahli Kepresidenan yang pada kali ini belum hadir ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada ke-6 narasumber, kepada Bapak Bambang, kepada Beli Gus Norma, kepada Dr. Herman, dan juga Bang Fauzan, dan juga Bang Mikael tadi juga sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama beradu argumen di acara Indonesian Opinion Festival 2021. Dan tadi kami sudah membuka acara ini dengan beragam sapaan berbagai bahasa dan juga ada juga pantun. Namun langsung saja karena kita waktunya terbatas, saya langsung menuju ke topik kita yang pertama, yang topik yang akan kita bahas yaitu mengenai vaksinasi COVID-19. Di mana saya ingin memberikan sebuah pertanyaan yang saya lontarkan kepada ke-6 narasumber yang hadir pada sore hari ini, yang paling kita sesuai dengan background masing-masing tentunya ya. Dan di sini sudah ada. Saya langsung memulai dengan sejak hadirnya vaksin ya Bapak dan juga Ibu, di mana sebagian masyarakat menolak dan menerima vaksin ini di Indonesia tentunya. Apa saja yang menjadi tantangan masyarakat saat ini dalam mendapatkan informasi tentang vaksin ataupun menerima pelayanan vaksin itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung saja ke Pak Bambang, karena selaku Public Relation ya dari Kementerian Kesehatan di mana pada waktu sebagai tenaga ahli. Silakan Bapak Bambang. Oke, sudah ada suara saya? Baik, sudah Pak. Sangat jelas. Saya mohon maaf, jabatan saya itu bukan jabatan saya dulu adalah staf khusus Menteri Kesehatan bidang politik kebijakan. Jadi bidang politik kebijakan kesehatan. Saya ya ngitung-ngitung kebijakan, ngitung-ngitung interaksi masyarakat, bagaimana sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Pokoknya politik. Oke, baik Pak. Dan Bapak Bambang juga di sini memperoleh gelar S1 dan juga professional degree dari Universitas Indonesia ya, betul ya Bapak ya? Dari jurusan farmasi dan juga apoteserasi pada tahun 2014 dan juga 2015. Mungkin dengan latar belakang tersebut dan juga kompetensi tersebut, mungkin Bapak Bambang bisa menjelaskan nih Pak, mengenai tantangan challenging dari vaksinasi COVID di Indonesia Pak. Jurusan saya ilmu politik. Oke, baik Pak. Master saya kajian ketahanan. Ya, jadi kebijakan. Jadi ini sejak awal saya selalu diminta pendapat dan bukan hanya sekali dua kali di beberapa media
hampir tiap minggu sampai sekarang mungkin 20 kali saya diminta pendapat dan dialog dengan para pendengar dan para anggota masyarakat. Begini, sejak awal saya katakan bahwa memang sebelum ada vaksinasi ini, memang masyarakat selalu dibingungkan, ya, dibikin galau, resah, bertanya-tanya, ya, karena beberapa kebijakan itu saling tumpang tindih, ya, beberapa kebijakan tidak jelas, beberapa kebijakan seolah-olah trial and error, gitu ya. Memang alasannya teman-teman saya yang sedang menjabat itu alasannya ini kan baru pertama kali kita menghadapi wabah seperti ini. Jadi maklum saja dong kalau kita salah-salah dikit. Oke lah, saya bisa menerima itu ya. Tapi rakyat kan tidak bisa menerima begitu saja. Ya. Beberapa kali misalnya saja waktu itu kita libur bulan apa gitu. Itu Lebaran tuh apa kalau nggak salah. Pokoknya tidak dilarang tapi tidak disarankan gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang betul-betul membuat rakyat bingung dan itu terjadi banyak hal gitu ya. Jadi saya sejak awal saya katakan bahwa kita harus punya pilihan yang pasti. Ya, kebijakan yang diutamakan sekarang ini apa? Nah, setelah Presiden ngomong bahwa nyawa manusia utama, berarti kebijakan itu kebijakan kesehatan. Jadi memang kebijakan kesehatan harus nomor satu, yang lain menyesuaikan lah ya. Sebab dimanapun juga kebijakan kesehatan itu inti daripada untuk pemulihan segala macam, kan. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kita harus jelas. Nah, setelah itu kan muncul protokol kesehatan, berbagai macam ukuran-ukuran tentang bagaimana mentaati protokol kesehatan. Kita sudah tahu lah, tadinya 3, sekarang tambah 5, ya, menjauhi kerumunan dan sebagainya, dan mengurangi mobilitas dan sebagainya. Ya, kemudian kita bicara tentang tracing, pelacakan, treatment, dan apalagi satu lagi itu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kesehatan orang mulai paham. Meskipun saya sayangkan banyak istilah-istilah itu dalam bahasa asing gitu kan. Kadang-kadang masyarakat bingung, kenapa mesti bahasa asing? Emang semua orang bisa, kita nggak ngerti. Padahal penjelasan-penjelasan itu harus sampai diterima di kuping rakyat yang awam gitu loh. Nah, setelah itu sampailah kita bicara soal vaksinasi. Nah, ini vaksinasi memang seluruh dunia berlomba-lomba, ya. Kita tidak tahu dari mana mulainya virus itu berkembang. Nggak ada yang mau ngaku, ya. Semua nggak mau pada ngumpet gitu kan. Nah, tapi semua mencoba membuat vaksin dan beredar vaksin dari beberapa negara, dan kita ditawari vaksin yang didahului Sinovac itu, ya. Ini kita ditawari itu, ya kita samber aja karena kita takut yang lainnya belum jadi atau belum apa. Tapi Sinovac pun di negara kita itu kan melalui penelitian uji klinis, ya. Nah, itu yang menyebabkan orang berpikir, kenapa harus ada uji klinis kita di sini? Tentunya memang dengan orang di Indonesia, manusia di Indonesia, nanti ketahuan dampaknya apa, hitungannya, jadi tingkat efikasinya berapa persen, kemudian apakah imunitasnya bisa diukur jadi meningkat atau tidak. Nah, inilah yang sebetulnya jadi pertanyaan banyak orang. Makanya itu sampai ada orang yang bicara tentang menolak dan tidak menolak, mendukung dan tidak mendukung. Itu saya kira wajar saja. Karena apa? Karena memang sejak awal masyarakat dibuat bingung dengan berbagai kebijakan yang simpang siur, yang tumpang tindih itu. Nah, setelah sekarang jelas, ya, baru saja yang saya membuat peraturan Menteri Kesehatan, ya, nomor 10 tahun 2021 itu dicabut, peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020 itu dicabut itu. Nah, muncul yang namanya vaksin gotong royong, vaksin gotong royong. Dan ada vaksin program itu yang berkaitan dengan upaya pemerintah. Nah, vaksin gotong royong itu upaya dari badan usaha atau lembaga-lembaga yang itu, ya. Tapi prinsipnya vaksin gotong royong itu tidak boleh menggunakan vaksin program. Jadi kalau pemerintah pakai Sinovac untuk vaksin program, vaksin gotong royong nggak boleh gitu, boleh macam-macam, boleh apa aja. Tapi yang beli harus Bio Farma. Nah, inilah kemudian masyarakat yang saya pikir memang vaksin gotong royong itu kan ditujukan utamanya untuk para karyawan, buruh, ya, termasuk keluarga dan lingkarannya. Nah, tapi itu pun harus dicatat betul-betul, dicatat namanya,
sampai alamatnya, NIK-nya pun dicatat di situ. Jadi nggak boleh nanti vaksin gotong royong itu keluar dari nama-nama itu. Nah, tapi seandainya nih, kalau seandainya pengadaan vaksin program kita nih terlambat dan kemudian vaksin gotong royong itu berlebih, apa tidak mungkin itu disalurkan juga buat vaksin program gitu ya. Jadi hal-hal ini memang harus kita tegaskan bahwa gotong royong ya gotong royong, jangan sampai diam-diam. Kita tahu ya Mas bahwa tidak semua sama vaksin Sinovac, makanya itu ada penolakan kan ya. Itu terus. Kalau kita membahas satu masalah harus terus terang, nggak ada pura-pura lah. Ya, kalau jangan-jangan vaksin gotong royong ini masuk tekanan dari orang-orang yang mungkin pakai vaksin lain selain Sinovac, gitu loh, ya. Sehingga kita dompleng vaksin gotong royong. Kita lihat kemarin di daerah Jakarta Utara, Puskes apa itu namanya, ada orang yang mengaku sebagai pegawai apoteker. Dia bawa 9 orang, semuanya dianggap pegawai apotek. Tapi ternyata nggak pernah kerja, jarang nggak apotek. Ternyata dia yang punya. Tapi dengan menyebut dia sebagai apa? sebagai staf apotek, dia bisa dapat duluan gitu loh. Nah, vaksin gotong royong tidak bisa disimpangkan seperti itu. Nah, inilah perlunya pengawasan. Kita ini kepercayaan agar supaya rakyat mau menerima vaksinasi wajar, ya. Dan pemerintah harus meladeni itu. Tapi terus terang itu banyak teman-teman saya yang mencoba mendaftar online, susah banget gitu kan, susah. Jadi mendaftarkan orang tuanya. Tapi juga ada yang satu sisi yang memang RT aktif, kelurahnya aktif, itu yang mencari keputusan. Jadi tapi juga ada yang pribadi. Inilah sesuatu yang memang selesaikan masalahnya. Jangan sampai kemudian upaya yang ini, vaksinasi ini, kemudian menjadi membuat lagi keraguan dan sebagainya. Kita khawatir gini, khawatir nanti satu dibilang terima kasih. Tapi itu ada tuh gotong royong tuh, cari di sana. Baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu tadi juga Pak Bambang juga sudah mengisahkan bagaimana kompleksitas ya yang terjadi antara masyarakat, lini pemerintahan dan juga dari pihak penyedia gitu ya Pak ya. Bagaimana sekarang ada vaksin gotong royong yang nantinya mungkin seperti subsidi bantuan sosial ya. Jangan sampai pengawasan ini tidak diawasi sehingga terjadi penyelewengan. Namun topik kita di sini masih terkait vaksin ya, bagaimana kita menyikapi dengan masuk akal, bagaimana kunci dari masyarakat itu bisa menerima vaksin itu sendiri. Karena ketika kita menggunakan vaksin, otomatis akan meningkatkan antibodi kita, sehingga virus otomatis tidak masuk. Bagaimana dengan jumlah rakyat Indonesia yang sampai 250 juta atau sampai 270 juta jiwa, paling tidak 181 juta jiwa yang harus 70% ya Pak ya di herd immunity. Nah, mungkin sekarang saya langsung ke peneliti kesehatan, ada Dr. Herman Kosasi ya di sini juga. Silakan Pak disampaikan pendapatnya mengenai sejak hadirnya vaksin itu sendiri, Pak. Ya. Pertama-tama terima kasih sudah diundang di Indonesian Opinion Festival ini. Jadi saya mengamati COVID-19 ini sejak awal ya, sejak pertama kali mungkin terjadi kasus-kasus di Wuhan. Itu mungkin tidak ada satu orang pun ya, termasuk di Indonesia, yang menyangka itu akan menjadi sangat besar ya. Jadi saya pikir kita harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama dengan memesan Sinovac ini sejak lama ya. Karena saya pikir pada saat itu sangat sulit sekali karena kita berkompetisi mungkin dengan negara-negara lain, bahkan untuk membeli vaksin pun begitu ya. Dan tentu kita tidak bisa ya membeli vaksin yang mungkin yang teknologinya terkini ya, seperti vaksin dari RNA misalnya. Karena itu sudah pasti dialokasikan untuk negaranya masing-masing. Jadi tawaran dari Sinovac ini, dan saya lihat, saya baca protokolnya juga, penelitiannya juga benar cukup safe gitu ya, dari preclinical sampai dengan fase ketiga gitu. Jadi apalagi kemudian kita juga dilibatkan ya dalam penelitiannya yang di Bandung misalnya, itu juga sangat baik untuk melihat selain safety juga efikasinya. Nah,
Jadi meskipun awalnya saya juga ikut skeptis, tapi sekarang saya juga sudah divaksin dan sudah terlihat imunitasnya, gitu, antibodi muncul dan sebagainya. Kemudian publikasi dari fase 1, fase 2 itu dilakukan di jurnal yang bagus ya, di Lancet. Kita bisa lihat bagaimana itu safe dan imunogenisitasnya, meskipun memang masih kalau di antibodi itu ada yang disebut sebagai antibody dan ada juga yang disebut sebagai humoral dan cellular immunity. Nah, yang cellular immunity-nya itu belum muncul, tapi tidak apa-apa. Yang antibody sudah cukup jelas dan keamanannya juga. Nah, yang masih kurang, saya pikir itu untuk efikasi ya, karena efikasinya ini belum ada publikasinya. Yang kalau di penelitian itu ada yang disebut peer review ya. Jadi kita tidak cuman hanya dari berita-berita saja yang diklaim atau dari news gitu ya, tapi kita harus membaca yang sudah jadi penelitian dan datanya itu sudah baik. Nah, ini kita belum tahu ya. Tapi dari semuanya hasilnya kalau kita lihat kan berbeda-beda hasilnya dari tiap negara gitu kan. Tapi memang mungkin ini karena definisi dari sakitnya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sakit ringan itu masuk ke kriteria, ada juga yang mungkin hanya menengah sampai sedang. Jadi itu berbeda-beda dari kriterianya. Nah, yang menjadi concern saya sebetulnya itu lebih ke arah takutnya itu kepercayaan yang berlebihan ya untuk vaksin ini ya. Ya, ini sangat berbahaya karena vaksin ini tidak akan dapat menghentikan penularan karena ini tidak menimbulkan imunitas yang disebut sterility immunity. Jadi ini yang berbahaya. Jadi kita atau pemerintah itu harus memberitahukan bahwa tetap yang tadi Pak Bambang ceritakan dari 3M menjadi 5M itu tetap harus diutamakan. Harus mendampingi gitu ya, harus tetap dilakukan. Jadi kita tidak bisa kembali ke normal seperti dahulu sampai saat ini atau mungkin 1 tahun ke depan pun demikian. Jadi karena tidak dapat. Jadi kalau kita sudah divaksin itu bukan berarti kita tidak bisa menularkan, karena mungkin saja kita virusnya kalau dapat dari orang ini kita tetap ada, tapi mungkin jumlahnya lebih sedikit dan tidak menimbulkan sakit gitu ya. Nah, sekarang ada satu lagi ini yang masalah. Kita mungkin sudah baca ya, ada mutasi di misalnya di Inggris, dulu mutasinya mungkin yang lain ada D614G itu, kemudian di Inggris muncul, kemudian di South Africa, kemudian terakhir adalah di Brazil. Nah, ini mempengaruhi juga bagaimana imunitas yang telah kita dapatkan sebagai orang yang divaksin. Apakah masih dapat menetralisir virus yang telah bermutasi ini. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan dengan baik ya. Apalagi mutasi itu bukan hanya mutasi dari luar saja, tapi mutasi juga di Indonesia sendiri pun mutasi itu pasti bisa terjadi. Apalagi penularan dari satu orang ke orang lain dan seterusnya itu disitulah virus bermutasi. Perpindahan dari orang atau bahkan di dalam diri sendiri pada saat replikasi itu sangat dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Jadi itu mungkin yang sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Dr. Herman, karena kebetulan Dr. Herman Kosasi adalah seorang lulusan kedokteran sarjana dari Universitas Pajajaran dan juga dari S2 di Atmajaya dan juga S3 di Radboud University Netherlands ya. Dan juga beliau memiliki sangat banyak sekali pengalaman bekerja sebagai medical advisor dan juga virologi department selama beberapa tahun. Saat ini juga beliau bekerja sebagai Indonesia Research Partnership of Infectious Disease atau INARISPON di Balitbangkes. Jadi tanpa diragukan lagi dari Dr. Herman Kosasi sebagai peneliti kesehatan maksud saya sangat mengatensi kita mengenai tadi ada misinformasi yang terjadi sampai terjadi kelebihan kepercayaan terhadap vaksinasi itu sendiri. Dan kami sekarang langsung beralih kepada selaku pemilik dari CEO Media nih ya. Sudah hadir Bang Fauzan Febriansa dari Aceh ya Bang Fauzan ini, dan mungkin saya sedikit membacakan profil terlebih dahulu. Adalah seorang pendiri dan juga CEO dari situs berita readers.id, di mana selama 10 tahun terakhir ini aktif di dunia politik dan gerakan kepemudaan di Aceh. Dan pada tahun 2019, beliau juga berkesempatan belajar pengembangan platform demokrasi digital lewat program kerjasama Yayasan Gerakan Mari Berbagi Indonesia dan juga Citizen of
di Tallinn, Estonia maksud saya. Dan sama seperti tadi Bang Fauzan, bagaimana kita menyikapi vaksinasi itu sendiri, dan Bang Fauzan selaku sebagai pemilik media yang harus bersifat netral nih, bagaimana Anda mengakomodir isu pro kontra vaksinasi yang sedang ramai di publik gitu? Ya, terima kasih teman-teman sekalian, para narasumber, sahabat-sahabat saya semua. Terima kasih sudah diundang menjadi pemantik diskusi di Indonesia Opinion Festival. Ya, dalam kacamata media sebenarnya ada dua hal yang penting saya sampaikan. Pertama, media memang harus memberitakan soal vaksinasi ini secara berimbang dan netral. Tapi harus diingat bahwasanya media itu harus juga punya sikap terhadap satu isu. Nah, Readers.id ketika isu vaksinasi ini muncul di awal-awal tahun 2021, kita memang memberitakan secara masif mengenai agenda vaksinasi. Dan tentu kita semua tahu bahwasannya ada banyak sekali penolakan oleh masyarakat. Ada banyak penolakan oleh alim ulama di Aceh misalnya. Salah satunya isu yang berkembang adalah soal isu halal dan kemudian soal sehat. Jadi halalnya vaksin dan sehatnya vaksin ini menjadi isu yang sangat aktual ketika itu. Readers.id pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin melaksanakan sebuah diskusi webinar nasional bekerjasama dengan kantor staf Presiden Republik Indonesia. Saat itu kita mengundang juru bicara Presiden Republik Indonesia, Bang Fajrul Rahman, dan juga ada Dr. Siti Nadia dari Jubir Kemenkes yang khusus menangani soal vaksinasi. Kita berdiskusi mengenai tantangan-tantangan agenda vaksinasi yang ada di seluruh Indonesia. Readers.id pada saat itu menjalankan beberapa hal. Pertama adalah strategi komunikasi yang komunikatif dan kreatif kepada lapisan masyarakat. Misalnya, di Aceh, katakanlah, selain isu agama yang membuat masyarakat Aceh itu fanatik adalah sepak bola. Ada di Aceh. Apa yang Readers lakukan? Kita melakukan pendekatan komunikasi yang komunikatif, dan itu kita sarankan kepada Bang Jubir Presiden Republik Indonesia, Bang Fajrul Rahman. Misalnya, ayo kawan-kawan yang hobi nonton bola, yang hobi nonton bareng, yang ingin ke stadion lagi segera, kita vaksin. Kenapa? Dengan vaksinasi kita bisa, mudah-mudahan di bulan Juli nanti kita bisa buka lagi stadion dan kita bisa nonton bola bersama lagi. Kurang lebih seperti itu. Atau mari kita vaksinasi supaya nanti di final Liga Champions, di akhir kompetisi Liga-Liga Eropa, kita bisa nobar lagi, sehingga kita bisa ngumpul-ngumpul dan bisa ngopi-ngopi lagi. Itu strategi-strategi komunikasi yang lebih komunikatif dan mudah-mudahan lebih diterima. Karena apa? Kalau strategi pemerintah yang awal-awal itu seakan-akan penuh ancaman, ini tentu banyak penolakan. Maka kita sarankan pada pemerintah, jangan lagi menggunakan narasi-narasi yang mengancam. Katakanlah kalau tidak mau divaksin maka akan dijatuhi hukuman, kalau tidak mau divaksin begini dicabut jaminan sosialnya dan seterusnya. Ini tentu sangat meresahkan dan tidak mengedukasi sama sekali. Kemudian yang kedua yang penting kami sampaikan di forum webinar tanggal 5 Februari kemarin bersama dengan kantor staf Presiden, kami juga dalam posisi media yang netral tapi juga menyatakan sikap. Apa sikap kami? Kami menolak agenda vaksinasi mandiri. Itu kita sampaikan langsung kepada Bang Juru Bicara dan Ibu Siti Nadia sebagai Juru Bicara Kemenkes. Kenapa? Bagi Readers, kami dalam rekam jejak media yang kami pantau di sosial media dan hampir seluruh komentar masyarakat, vaksinasi mandiri itu punya banyak kekurangan. Itu membuka pintu masuknya vaksin palsu. Yang kedua, kami juga menilai bahwasannya agenda vaksinasi mandiri ini menyebabkan ketimpangan. Karena yang bisa mengakses vaksin itu adalah kelompok ekonomi tertentu. Dan ini tentu menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Memang kita akui bahwasanya pemerintah sedang giat-giatnya untuk mendorong agar vaksinasi ini mencapai target 181 juta orang atau 70% dari populasi. Tapi harus pikirkan metode lain dan cara lain yang efektif tanpa harus menggunakan vaksin mandiri. Karena tadi jam 3 sore tadi Dr. Reza di Twitternya, di kicauan Twitternya menyampaikan bahwasannya vaksin yang dibeli oleh pemerintah, yang vaksin program vaksin mandiri ini maksud saya, itu berbeda dengan vaksin yang digunakan oleh masyarakat sekarang. Nah ini menjadi catatan karena Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, menekankan pada tanggal 5 Februari kemarin bahwasannya
vaksin yang dipakai oleh Presiden Jokowi itu sama dengan yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Sama dengan yang dipakai oleh seluruh supir Gojek, abang tukang becak, kuli bangunan, sampai juga jurnalis. Nah, ketika ada program vaksin mandiri dan jenis vaksinnya berbeda dengan yang dipakai oleh Presiden, ini menjadi pertanyaan. Apakah ini adil? Apakah ini pas? Apakah ini sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai bangsa kita dan agenda-agenda kita untuk pemulihan ekonomi dan memberikan rasa aman dan sehat kepada masyarakat? Saya rasa untuk awal ini dulu. Terima kasih, Agung. Terima kasih, Bang Fauzan, atas responnya. Tadi saya sangat appreciate sekali dengan cara-cara persuasif ya, terutama mengenai iming-iming sesuai dengan passionate ya dari para supporter bola. Karena kebetulan saya selaku moderator juga salah satu fans klub dari Liga Inggris Chelsea ya. Mungkin di sini cocok. Oke. Dan coba kita lihat ya, di sini saya ingin menyapa terlebih dahulu dari Ibu Dr. Brian Sri Prihastuti selaku Dokter Staf Ahli Presiden. Halo Ibu, selamat sore. Sudah bergabung ya di Zoom meeting kali ini. Iya, selamat sore. Mohon maaf, saya tadi salah masuk Zoom. Oke, baik. Yang lain kok nggak masuk, kok nggak nyambung. Oke, ini saya sedang dalam perjalanan, jadi mungkin suaranya agak tidak nggak bagus ke pendengarnya ya. Baik. Terima kasih Ibu Dokter. Mungkin kita beralih terlebih dahulu ke ke komunitas yang berada di Pulau Bali. Bagaimana Bali terdampak sekali dengan adanya pariwisata ya, di mana sekarang ini pandemik yang melanda Bali sungguh menurunkan jumlah wisatawan dari turis domestik maupun juga internasional. Dan dukungan vaksinasi di Pulau Bali harusnya sangat tinggi sekali dan beda halnya dengan dari Gus Norma dari komunitas bersih-bersih Bali, di mana Gus Norma sudah memulai pergerakannya dan juga edukasi sebenarnya solusinya mengenai perihal sampah sejak November tahun 2018. Dan juga aktif sekali dalam pergerakan bebas pendapat dan sangat getol sekali terkait Undang-Undang ITE yang banyak menjerat aktivis serta aktif dalam pergerakan tuntutan true normal dalam situasi pandemi yang dirasa sangat merugikan masyarakat. Nah, kali ini Gus Norma sebagai sudut pandang aktivis dan juga komunitas. Bagaimana kondisi masyarakat Bali saat ini? Ini sebenarnya paling simpel ya pertanyaannya ya. Karena saya ingin mendapatkan kabar terbaru dari Pulau Bali seperti apa. Dan terutama tentang isu pro kontra dan juga pro kontra dari vaksin itu sendiri. Dan apa yang diperjuangkan oleh gerakan Anda terkait isu ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, Bli. Saya juga lagi on the way ke ke Bali Utara ini. Besok ada kegiatan edukasi tentang pengolahan sampah berbasis sumber ya. Jadi isu sampah lebih berbahaya padahal. Jadi selamat sore kepada para pembicara semuanya. Ini mentor-mentor saya semua. Saya hanyalah debu di sini. Salam damai dari Bali. Perkenalkan, saya Gus Norma, founder Bersih-Bersih Bali. Sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Jadi berdiskusi, tukar pikiran. Jadi tahulah wawasan lebih luas tentang apa itu pandemi COVID-19 dan sendiri. Jadi tadi kemana kabar terakhir dari Bali? Jadi kabar terakhir dari Bali ya kita sampai saat ini kita teman-teman sering turun ke lingkungan, jadi bersih-bersih, edukasi ke masyarakat tentang pengolahan sampah. Kita masih biasa saja, cuma yang menjadi masalah itu kan nafkah. Jadi nafkah, garis tanda kutip nih ya, nafkah sebagian besar. Orang Bali itu kan bergantung pada pariwisata, seperti yang dibilang tadi. Jadi kita menunggu ini nih, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif katanya Bang Sandiaga Uno mau mempercepat pemulihan pariwisata Bali. Jadi mau ada soal vaksin buka vaksin drive-thru katanya. Nah ini jadi apa ya? Jadi sedang viral di Bali. Sedangkan sosialisasi perihal vaksin itu sendiri masih belum jelas ya sampai ke bawah. Orang awam tentunya dengan seperti dibilang tadi sama Pak Bambang. Jadi orang awam itu sangat awam dengan dengan ungkapan-ungkapan kebarat-baratan tentang medis dan sebagainya. Jadi kita yang di bawah ini kan cuma melaksanakan apa
aturan, surat edaran, himbauan. Kalau di Bali udah banyak sekali himbauan dan surat edaran ya, sampai mungkin rakyat Bali hari ini sampai hari ini mungkin krisis kepercayaan kepada pemerintah sangat besar sekali. Ini sangat disayangkan, apalagi di blow up besar-besaran di media, medsos dan sebagainya. Nah ini yang harusnya dibenerin sama pemerintah. Jadi seperti dibilang tadi kan, dibilang A, akhirnya B, dibilang boleh, dibilang tidak, tapi mereka boleh. Nah ini seakan tajamnya ke bawah gitu loh, segala aturan saat pandemi ini. Terlihat kan seperti di Bali misalnya, pemerintahnya pas pilkada boleh berkerumun, selesai pilkada langsung ada surat edaran keluar yang bikin mungkin mumet lah masyarakat Bali. Oke. Pilkada boleh loh. Berarti ini corona takut sama politik dong. Nah ini yang sangat disesalkan sama masyarakat. Kenapa enggak sedikit demi sedikit cari solusi yang memang masuk akal lah, yang rasional. Seperti yang terakhir, yang pertama terjadi di Bangli, di Srokada. Itu sudah di blow up di media besar-besaran, Metro TV apa ya kalau nggak salah, saya maaf. Itu sampai kan orang awam disuruh keluar semuanya ribuan orang di rapid test. Mereka nggak tahu apa itu rapid test. Tahu-taunya udah dibilang reaktif 100 orang. Ini kan sudah menurunkan imun. Orang desa nggak tahu apa kan, mentalnya sudah turun. Bisa jadi positif beneran itu. Nah inilah harusnya kan ditinjau kembali lah alat-alat yang digunakan, apakah sudah efektif dan sebagainya. Itu yang di Srokada dan Bangli yang 400 sekian, sorenya di swab lagi ternyata sekitar 90 sekian saja yang masih reaktif. Nah ini kan mungkin saja mereka sebelumnya negatif juga kan, karena sudah dipositifkan, sudah direaktifkan. Nah, jadi mental sudah turun itu loh. Nah, hal seperti ini yang harusnya diperbaiki kinerja atau teknis oleh pemerintah. Kami di Bali sangat berharap ke depannya ada keterbukaan, jangan sampai ada ungkapan kalau anggaran corona berhenti, corona sudah tidak ada lagi, seperti itu. Jadi kalau masih ada anggaran, pandemi ini masih akan terus berlanjut. Seperti itu sekarang. Yang tersebar lah di masyarakat. Oke, hanya segitu dulu dari saya. Terima kasih. Beli Maaf Norma. kalau ada yang salah. Baik, terima kasih Beli Norma yang sudah mengungkapkan terkait kondisi Bali saat ini, di mana memang adanya Indonesian Opinion Festival ini merupakan salah satu asas keterbukaan informasi ya. Cuman kalau misalkan dari Citizen House Indonesia ini merupakan salah satu organisasi non-profit yang ada di Indonesia. Dan kami berusaha untuk beradu argumen pendapat di berbagai sudut pandang supaya kita memperkaya arus informasi yang masuk kepada kita sendiri. Dan saya beralih dari Pulau Bali sekarang ke Pulau Nusa Tenggara. Sudah hadir Bang Michael Jefferson Leo, seorang relawan dari Sepatu Flores ya, yang di sini sudah terdaftar di CV saya. Ya, adalah seorang pejalan yang menyukai buku, musik dan juga film, dan juga pernah bekerja sebagai asisten farmasi di salah satu apotek swasta di kota Maumere Flores. Kini beliau bekerja membantu ibunya berjualan hasil kebun dan terlibat sebagai salah satu relawan di beberapa seperti komunitas Serve for Five dan komunitas KH yang keduanya berbasis di kota Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan pada kali ini saya mengundang beliau sebagai seseorang relawan yang sudah pernah divaksin. Apa pendapat tentang Anda sudah divaksinasi? Boleh bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Bang Michael sudah tersambung di Zoom meeting kali ini, silakan. Selamat sore semuanya. Bapak, Ibu, speaker, kakak speaker juga semuanya, luar biasa. Salam hangat dari Maumere, baru-baru viral Maumere. Karena kunjungan Pak Presiden. Ya, baik. Oke. Jadi langsung ya pengalaman mengenai vaksin ya. Vaksin ya. Oke. Ya memang saya sebelumnya tenaga farmasi di salah satu swasta. Terus sekarang saya memang kesibukannya adalah di rumah, terus sambil bantu ibu ya, kebetulan ada jual hasil buah juga, hasil kebun. Baik, pengalaman vaksin. Jadi memang
Saya sebenarnya kenapa saya divaksin ya, ada yang nanya kenapa, padahal dia sendiri mantan asisten farmasi. Oh, ini yang saya belum kasih tahu. Saya juga sekarang selain bantu mama jual hasil kebun, saya juga pedagang besar farmasi. Nah, itu tadi. Makanya dan pedagang farmasi PBF ini ada di Kota Maumere. Makanya ketika program vaksinasi masuk di Kabupaten Sika, tempat kerja saya ini masuk dalam program vaksinasi. Saya divaksin tanggal 9 kemarin, tanggal 9 Februari, itu vaksin yang pertama, terus yang kemudian 2 minggu lagi di tanggal 23 Februari. Jadi memang kalau yang saya lihat program vaksin ini kalau untuk teman-teman tenaga kesehatan terutama di Kota Maumere memang ini sangat teman-teman tenaga kesehatan sangat menanti-nantikan ya. Jadi program vaksin ini, jadi ini untuk mereka bisa bekerja lebih leluasa lagi ya, dan terutama untuk kami juga yang baik itu di apotek, puskesmas maupun di PBF, karena kami juga kan langsung bekerja berhadapan langsung dengan klien, dengan pasien. Nah, ketika vaksin sih, kalau memang prosedurnya kalau di rumah sakit itu kan seperti biasa nanti di rumah sakit, di puskesmas maaf, di puskesmas nanti petugas puskesmas menjelaskan tata cara vaksinasinya seperti apa, tetap dengan protokol kesehatan, kita harus jaga jarak selama di puskesmas. Dan hal yang menarik yang saya temukan adalah ketika sampai di dalam ruangan vaksinasi itu gitu kan, saya dengan teman-teman barengan gitu kan. Jadi kan ada beberapa meja gitu kan yang harus dilewati sebelum ke vaksin kan, ada kita didata dulu identitas diri kita apakah sesuai atau tidak, kemudian kita dicek suhu tubuh dan tensi juga ya. Setelah itu habis dicek suhu tubuh dan tensi, kemudian berlanjut ke meja berikutnya, meja yang ketiga itu kita harus mengisi kuesioner. Jadi ada satu tenaga akan mewawancarai kita, jadi memang harus sejujur mungkin ya, kita harus kasih tahu apakah kita sehat atau tidak. Jadi itu yang jadi pertimbangan apakah nanti kita akan divaksin atau tidak. Nah, vaksin itu kalau yang masuk teman-teman pada wah rame, pada biasa-biasa gitu kan, biasa-biasa saja. Ketika masuk langsung mulai pada keringat dingin gitu, keringat dingin, mulai gugup dan segala macam. Itu berpengaruh sekali. Iya, padahal di luar biasa aja gitu, ngobrol, ketawa-ketawa. Ketika masuk langsung itu badan besar. Ada teman saya satu hacker, badannya besar, tapi begitu sampai itu keringetan gitu. Kalau aku keringetan, saya bilang, kenapa? Dan itu berpengaruh sekali, dan akhirnya ketika naik tensinya naik, dan akhirnya dia tidak jadi divaksin gitu kan. Dan akhirnya harus menunggu jadwal selanjutnya, harus di reschedule lagi. Jadi yang vaksin ini bisa dibilang satu hal yang menakutkan tapi dibutuhin gitu kan. Di satu sisi menakutkan, di satu sisi dibutuhin teman-teman. Terus itu jadi yang bisa saya share itu itu tadi mengenai psikologis ya, itu berpengaruh sekali sih. Jadi memang teman-teman nakes atau teman-teman di sekitar juga harus membuat suasana tuh harus gitu senyaman mungkin gitu ya, jangan sampai kita semakin tertekan dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah terkait setelah vaksin itu kan ada yang tentang KIPI gitu kan, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi kan. Itu juga banyak itu juga dijelaskan gitu, nanti setelah vaksin harus istirahat dulu 30 menit kan.
harus istirahat 30 menit, tidak boleh makan dan minum dulu selama kurun waktu tersebut gitu kan. Usut punya usut ya ternyata untuk menilai diobservasi apakah selama 30 menit itu ada efek, ada kipinya atau tidak gitu kan. Yang dijelasin sih nanti kita akan merasa demam, terus ada rasa ngilu di area suntik, kebetulan kan di sebelah kiri. Kemudian demam, ada yang mual, kayak gitu, segala macam. Nah, kalau saya pribadi sih, KIPI yang saya rasa selama 2 kali vaksin, saya tidak merasakan demam dan lain sebagainya, hanya ngantuk. Itu aja sih. Oke. Ngantuknya. Baik. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Mikael atas true story-nya selaku relawan yang sudah divaksin COVID-19 ya. Dan memang ketika saya baca juga beberapa jurnal ilmiah juga ketika kita setelah divaksin memang banyak sekali gejala-gejala ringan yang terjadi. Namun itu bukan suatu hal yang harus kita takut. Namun memang itu hal yang sangat lumrah dimanapun itu. Dan memang penting sekali untuk kita kesiapan mental ya sebagai selaku peserta vaksinasi. Saya juga melihat beberapa video-video singkat yang terjadi di mana Bapak Presiden Republik Indonesia itu saja gemeteran gemeteran ketika melakukan vaksin kepada beliau. Dan di sini sudah hadir juga Dr. Staf Ahli Presiden ya, salah satu timnya juga pada waktu itu juga pastinya turut serta dalam program tersebut. Sudah hadir Brian. Boleh ya Bu, kami memberikan beberapa pertanyaan sembari perjalanan Ibu. Iya, silakan. Ya. Dan sebagai seseorang nih yang dekat dengan istana, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pro kontra isu vaksin itu sendiri yang beredar? Ya, terima kasih. Di lapisan masyarakat. Oke, ya, terima kasih Mas Agung. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran Bu. Suaranya kedengeran ya. Iya. Ya, sebetulnya ini informasi, saya berusaha untuk mengikuti yang informasi atau hal-hal yang disampaikan oleh para speaker terdahulu ya. Dan informasinya tuh kaya sekali kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Agung. Ini saya kemudian menjadi bingung juga nih, saya harus mulai dari mana begitu ya. Tetapi satu yang harus saya klarifikasi tadi soal kedekatan ke istana, yang dekat bukan orangnya. Karena kami berada di satu compound, ada 3 lembaga yang berada di sekitar presiden atau di sekitar istana, yaitu sekretariat, kemudian sekretariat kabinet dan kantor staf presiden. Saya sendiri sebagai tenaga profesional, sebagai tenaga ahli, posisinya bukan sebagai jubir istana, tetapi jubir KSP. Nah, kemudian itu hanya untuk mengklarifikasi secara posisi ya. Nah, kemudian terkait dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, saya harus mulai dengan menyampaikan saya akan mulai bukan mengatakan soal pro kontra terhadap vaksinasi, tetapi terkait dengan penerimaan vaksin. Kenapa ini saya merasa penting untuk sampaikan, Mas Agung, kemudian kawan-kawan narasumber yang lain serta peserta dalam diskusi ini, karena sebetulnya vaksin itu bukan barang baru, ya, buat dunia itu bukan barang baru. Program vaksinasi untuk Indonesia juga bukan barang baru. Yang baru itu karena ini vaksin untuk COVID-19 dan untuk dewasa. Walaupun untuk dewasa sebetulnya kita punya vaksin dewasa, tapi sebagai sebuah program nasional baru ya. Nah, sehingga ketika program nasional vaksinasi untuk COVID-19 ini dijalankan, maka fondasi yang dipergunakan tetap menggunakan fondasi yang sudah ada, yaitu untuk program vaksinasi rutin yang sasarannya adalah untuk bayi. Kembali lagi masalah penerimaan vaksin. Begini Mas Agung, kalau kita ngomongin soal penerimaan vaksin secara umum dahulu ya, terkait orang mau divaksin atau tidak, itu bisa sebetulnya ada 2 alasan utama. Yang pertama langsung terkait dengan perilakunya, dan kalau kita berbicara perilaku itu hubungannya dengan tahu, mau, dan mampu. Tetapi ada juga yang terkait dengan sosial budaya dan belief. Nah, sosial budaya dan belief ini yang kemudian menimbulkan timbullah gerakan-gerakan anti vaksin dengan berbagai macam alasan. Ada alasannya itu karena masalah dasar keagamaan ya, tidak ada contoh. Misalnya saya pernah di-challenge
seseorang yang keluarganya anaknya tidak divaksin, kemudian dia dan saya datangi sampai ke desa dengan posisi saya sudah sebagai tenaga ahli utama di kantor staf presiden, dan si bapak ini mengatakan ke saya, Ibu, kalau Ibu bisa tunjukkan kepada saya bahwa Kanjeng Nabi itu membawa anaknya ke posyandu dan divaksinasi, saya akan jalani. Misalnya seperti itu ya, itu belief. Yang kedua, tetapi ada juga belief karena keyakinan yang lain. Nanti dikaitkan dengan konspirasi lah, ada gaya hidup lah gitu. Banyak loh orang-orang yang cukup, dan ini nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya well educated, tetapi dia yakin bahwa vaksin itu tidak penting. Tetapi ini prosentasenya sedikit sekali. Kalau di prosentase itu mungkin sekitar 5%. Dan 5% ini kalau herd immunity tercapai, 5% ini dapat untung sebetulnya dia. Dia bisa terlindungi karena 70% itu bisa tercapai. Nah, yang menjadi titik perhatian kita itu justru adalah untuk yang tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Dan ini pada umumnya terjadi karena lack of informasi dan resources begitu. Dengan berbagai macam alasan, bisa karena dia tidak tahu manfaat dari pentingnya vaksin, atau dia tidak tahu bahwa ada vaksin tertentu untuk jenis penyakit tertentu, dan yang lebih parah lagi, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak tahu bagaimana mengakses layanan. Suara saya masih kedengaran nggak ya? Masih terdengar dengan sangat jelas, Bu. Oh, sangat jelas ya. Di Iya. kuping saya malah soalnya. Oke. Nah, itu kan gambaran program vaksinasi secara umum. Masalahnya, Mas Agung, itu program yang sudah tahunan dijalankan di seluruh dunia pun sampai saat ini kita itu belum bisa mencapai universal coverage of immunization. Herd immunity-nya itu sulit untuk tercapai karena masalah-masalah tadi. Imunisasi lengkap untuk bayi di kita itu belum bisa mencapai 90% loh. Masih sekitar 50%. Maksud saya adalah kita masih mempunyai problem untuk penerimaan. Pada situasi seperti itu, masuklah kita situasi pandemi dengan COVID-19, di mana COVID-19 ini kita tahu belum ada antivirus yang spesifik sebagai obat. Belum ada vaksinnya. Kemudian di sisi lain, kita kemudian menyadari ini ternyata menyebarnya sangat cepat, kemudian melewati batas negara, akhirnya menjadi pandemi yang kita. Artinya ini menjadi masalah global yang memberikan dampak juga yang multisektoral dan multidimensi. Nah, ini kemudian mendorong untuk dunia melakukan didorong untuk segera melakukan pengembangan vaksin. Ini menjadi urgent ya. Nah, pada saat pengembangan vaksin, pengalaman global itu adalah dengan cara konvensional yang selama ini kita kita lakukan. Vaksin-vaksin yang kita punya yaitu dengan membuat vaksin yang inaktif, vaksin yang sebetulnya dia mati. Prinsip vaksin mati itu virus mati. Prinsip vaksin yang menggunakan virus mati itu kita tidak kecuali ada reaksi shock anafilaktik, itu yang kita takutkan. Makanya tadi pengalaman dari Kak Mikael, Bang Mikael. Kak Mikael tadi kan katanya dulu 30 menit ya kalau nggak salah ya. Tunggu dulu 30 menit gitu setelah disuntik untuk melihat reaksi cepat. Kalau itu aman, boleh pulang. Itu 24 jam harus kontak, harus memantau. Suntikan pertama itu 24 jam pertama harus lapor. Ada barcode yang harus kita isi, kemudian kita lapor 24 jam setelah disuntik. Kalau ada apa-apa atau tidak ada apa-apa. Tapi kalau disuntikan kedua sudah relatif lebih aman ya. Kemudian ada kontak untuk segera melaporkan jika terjadi reaksi ikutan yang datangnya lambat. Nah, itu situasinya seperti itu untuk vaksin COVID-19. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan vaksin yang sudah kita vaksin yang dikembangkan tadi kan kita semua sudah mengikuti itu. Karena dipacu untuk segera mengembangkan vaksin selain vaksin konvensional yang prosesnya lama. Pengembangan vaksin konvensional itu prosesnya lama.
Kemudian terdoronglah banyak pihak untuk mencari metode-metode lain yang lebih cepat di dalam pengembangannya untuk menghasilkan bibit vaksinnya, ya. Nah, masalah kemudian dan apakah bisa dipergunakan atau tidak tadi sudah disebutkan oleh tadi sejawat saya nih, sama-sama alumni dari FK Unpad kayaknya ya, yang dari peneliti tadi ya, Kang dari siapa Kosasih. Dr. Herman. Dr. Herman Kosasih ya, dari FK Unpad ya, berarti satu alumni sama saya. Nah, apa namanya? Kemudian kan itu ada berbagai macam form ya vaksin, tapi tetap mengikuti uji klinis dari preklinik, kemudian uji klinis 1, 2, dan 3 itu untuk memastikan bahwa vaksinnya itu aman. Poin yang ingin saya sampaikan adalah proses ini semua membutuhkan waktu yang lama. Nah, membutuhkan waktu yang lama. Sistem kita tangan untuk mendiseminasikan hasil vaksin ini, kemudian kita punya tantangan untuk mempersiapkan infrastruktur. Tadi saya sampaikan bahwa pengalaman kita, infrastruktur yang kita miliki adalah untuk bayi, bukan untuk orang dewasa. Kemudian yang ketiga, kita masih punya PR dengan anti-vaksin, gerakan anti-vaksin. Yang berikutnya, ini di masa ini, informasi melalui media sosial itu lebih cepat daripada penyebaran informasi melalui jalur yang formal. Nah, begitu baik. Mas Agung. Kemudian, terima kasih Bu Dokter. Saya tambahkan dikit ya, dihubungkan dengan peranan pemerintah. Nah, kalau dengan peranan pemerintah, pemerintahan yang berhasil itu kan pemerintahan yang bisa mempunyai kebijakan publik yang baik. Nah, kebijakan publik itu kan dilihat dari dua, dari sisi regulasi dan dari sisi program. Regulasi selama pandemi terkait dengan vaksin itu sudah luar biasa. Tadi saya dengar ada pembicaraan terkait dengan vaksin gotong royong. Sudah ada loh Permenkesnya, itu sudah jelas di Permenkes itu. Siapa yang akan menjanjikan, jenisnya tidak boleh yang mana, bahwa itu korporasi bukan individu, kemudian harganya juga tidak boleh melebihi harga yang sudah sudah dipatok, bahwa dia harus memenuhi syarat, dia harus vaksin yang memang sudah ada emergency use authorization yang itu sudah diatur di dalam Permenkes. Jadi ketakutan bahwa ini nanti akan mengambil jatah yang program nasional seharusnya tidak terjadi begitu. Nah, itu dari sisi regulasi. Sementara dari sisi pelaksanaan, ini menjadi bagian dari kegiatan program kesehatan. Kesehatan itu menjadi urusan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga tadi kalau ada usulan dari Dr. Herman Kosasih tadi yang mengatakan, siapa tadi lupa saya, yang mengatakan, bukan, yang dari media ya, bahwa dari Bang Fauzan ya Bu, dari Rida.id. Betul, untuk bisa meningkatkan acceptance itu, memperhatikan kebiasaan-kebiasaan di daerah. Nah, ini yang tahu kan sebetulnya daerah kan. Mereka yang lebih paham masyarakat, karakteristik masyarakat. Mungkin mereka yang bisa kemudian memodifikasi bagaimana pesan-pesan ini bisa sampai kepada masyarakat. Begitu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya nggak tahu lagi harus ngomongnya dari sisi yang mana karena informasinya terlalu banyak. Mudah-mudahan kemudian bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Brian setelah meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangan mengenai vaksinasi dari sudut pemerintahan tentunya. Dan banyak sekali tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwasanya kesediaan pemerintah terutama ya yang sudah disiapkan adalah fasilitas yang untuk bayi yang harus kita headline, bukan untuk program untuk yang dewasa. Dan memang pandemi ini yang ditakutkan adalah selain itu adalah infodemik. Makanya dengan adanya Opinion Festival, kita di sini sama-sama meluruskan di mitra komunitas masing-masing bagaimana pandemi harus disikapi dengan baik dan seperti apa. Terutama 5M dan sekarang mengenai vaksin itu sendiri. Jadi kami mohon juga kepada para speaker yang hadir pada sore hari ini juga turut serta membantu proses meminimalisir misinformasi yang terjadi di masyarakat. Dan sesuai press conference Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, ada 5 jalur pengadaan vaksin, yaitu 4 bilateral dan juga 1 multilateral. Di antaranya yang mungkin saya kenalkan kepada para peserta yang hadir, mungkin yang sudah tahu kan hanya mungkin dari China, yaitu Sinovac ya. Padahal ada juga produk vaksin yang lain, itu adalah Novavax dari Kanada,
AstraZeneca dan juga Pfizer dari Amerika Serikat. Di mana itu merupakan program pengadaan yang sudah dipesan oleh pemerintah, di mana nantinya akan divaksinasi terhadap kurang lebih 1,3 juta tenaga kesehatan dalam periode 1-3 bulan ke depan, dan 17,4 juta pelayan publik. Seperti saya selaku aparatur sipil negara juga akan divaksinasi nih dalam rangka masuk dalam kategori pelayan publik pada 6 Maret nanti. Dan nanti tips dari Bang Mikael tentunya sangat berharga buat saya, bagaimana meningkatkan mental saya agar tidak takut terhadap suntikan itu sendiri ya. Dan baik, kita sudah beranjak ke sesi yang kedua, di mana kami di sini akan mempersilahkan kepada Bapak dan juga Ibu para peserta IOF 2021 untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom meeting dan nanti akan kami berikan kepada ke-6 narasumber untuk ditanggapi. Dan masih ada pertanyaan yang lain yang masih ada di list pertanyaan saya, terutama kembali lagi kepada Pak Bambang ya. Dan seperti kita ketahui tadi, Pak Bambang selaku yang berpengalaman tentunya sebelumnya di bidang pemerintahan. Tanggapan pro kontra vaksin serta kebijakan tentang vaksin tadi Bapak sudah disikapi ya. Nah, bagaimana sekarang Bapak selaku masyarakat pada umumnya meluruskan keraguan yang muncul di masyarakat nih Pak, meluruskan yang terjadi misinformasi yang mungkin tadi disampaikan oleh para speaker yang lain. Silakan Pak untuk di-unmute terlebih dahulu Pak mikrofonnya. Baik. Sejak bulan Februari sudah jelas ya? Ya, sudah jelas Pak, sudah. Kami berapa kali diminta pendapat, kemudian wawancara interaktif dengan para pendengar satu radio swasta terbesar El Sinta itu, dan kami katakan bahwa memang vaksinasi ini harus dilakukan bukan hanya satu perintah. Pastinya Dr. Herman mengatakan kan, bukan hanya final vaksinasi supaya wabah ini selesai. Jadi satu hal yang saya lihat dari bagaimana reaksi masyarakat. Pertama, ada semacam euforia terhadap vaksin, ya, ada semacam euforia sehingga orang udah ada vaksin, udah nggak usah repot-repot lah, pakai masker gampang nanti. Ya. Kemudian yang kedua yang berbeda adalah kepercayaan. Adanya krisis kepercayaan pada vaksin itu. Jadi dua saling berbeda sekali. Kalau sebab itu kebijakan negara harus menjelaskan itu. Misalnya saja, ya, berapa besar kemampuan kita menggunakan vaksin program, ya, bukan vaksin royong, ya. Berapa besar kemampuan kita sehingga pada saat yang tepat itu selalu ada. Sebab kemarin dikatakan ada semacam saya lihat keraguan-raguan tentang pengadaan itu, ada semacam kesulitan pengadaan program itu. Ini nggak boleh, bagaimanapun juga itu tepat waktunya. Nah, yang kedua, yang gotong royong ya tadi itu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang kecil, UMKM misalnya yang buruhnya cuma 15 orang, batik atau misalnya bikin tahu Sumedang. Kan karyawannya cuma 5-10 orang. Bagaimana dia bisa mendapatkan vaksin gotong royong itu? Melalui siapa? Nah, oleh sebab itu, pendaftaran orang-orang yang akan vaksin gotong royong itu dipercepat, Bu. Harus dipercepat. Jadi, kerahkan saja serikat buruh, kerahkan saja Disnaker, kerahkan saja Menparekraf, kerahkan saja semua yang terkait itu, daftar orang yang akan dapat vaksin gotong royong. Jangan sampai misalnya vaksin gotong royong sudah dicatat, ternyata vaksinnya terlambat, atau sebaliknya. Yang saya khawatir, Bu, Ibu Febrian, Ibu Dr. Brian. Ya, vaksin program itu habis, tapi vaksin gotong royong ada. Nah, bagaimana menyalurkan vaksin gotong royong ini kalau memang kelebihan impor, ya, sehingga itu bisa disalurkan ke vaksin program. Nah, atau jangan sampai terjadi vaksin gotong royong ini dipakai buat bisnis gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Orang yang tahu, ini bukan isu apa. Nah, saya kira itu yang harus kita jaga. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapannya. Bagaimana kita meluruskan ya terhadap opini yang terjadi di masyarakat menggunakan wawancara-wawancara dan juga digital marketing yang kita punya, dan tentunya tadi memberikan tanggapan juga terhadap Dr. Brian. Bagaimana kita Opinion Festival ini memang beradu argumen bukan untuk saling menjatuhkan, namun saling brainstorming ide untuk kedepannya lebih baik. Di mana salah satu platform Citizen OS juga bagaimana selaku pelapor masyarakat kita ingin menyalurkan kepada lini pemerintahan yang sudah ada di Indonesia ini. Dan tentunya di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, namun saya ingin melemparkan satu pertanyaan lagi kepada Dr. Herman Kostasi, di mana seperti jurnal ada yang saya baca, saya lupa sumbernya dari mana, tapi intinya adalah virus influenza ini terjadi setiap tahun, selalu ada virus baru. Dan bagaimana Bapak selaku peneliti kesehatan nih untuk meng-announce atau meng-advise bahwasanya hati-hati loh besok ada COVID 2022 katakanlah seperti itu, influenza seri berapa gitu. Nah mungkin Bapak Herman Kostasi sebagai peneliti kesehatan dapat memberikan gambaran mengenai sudut pandang Bapak bahwasanya virus yang terjadi di dunia ini apa yang akan terjadi dan bagaimana ke depannya. Maksud saya apakah ada COVID berikutnya gitu kurang lebih Bapak. Silakan. Ya, tapi kalau kita melihat ya, jadi mutasi untuk COVID-19 ini kan sudah terjadi, jadi mungkin sudah puluhan ribu kali sebetulnya mutasi untuk COVID ini, dan mungkin yang diumumkan, tapi banyak sekali mutasi itu yang tidak berarti gitu ya. Jadi ada mutasi cuman di satu titik apa di dua titik itu tidak berarti gitu. Nah, jadi ada mutasi yang sebelum yang heboh yang di UK atau di Afrika Selatan sekarang itu ada mutasi yang disebut D614G. Nah, mutasi ini awalnya itu di sekitar akhir Februari gitu. Nah, itu baru beberapa kasus saja. Nah, itu kemudian menjadi sangat luas dan sekarang mutasi ini menjadi yang mayoritas ya di seluruh dunia gitu. Nah, jadi mungkin ini yang harus, dan saya lihat sih media itu sudah sering sekali ya menjelaskan mengenai ini ya, mengenai mutasi ini, dan saya pikir banyak orang yang membacanya ya. Nah, ya mungkin kembali lagi untuk bagaimana mencegahnya itu, bagaimana kita semua harus yang 5M tadi ya. Karena mutasi itu terjadinya adalah pada tubuh kita karena virus itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya, dan saat itulah mutasi itu bisa terjadi karena tidak ada mekanisme yang disebut sebagai proofreading untuk mengetahui atau mengkoreksi ya dan memperbaiki mutasi itu gitu. Baik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Herman atas jawabannya, dan pastinya masyarakat selain untuk menjaga 5M tentunya juga ini ya meningkatkan imun tubuh, salah satunya dengan berolahraga di tengah pandemi dan juga makanan yang sehat dan juga bergizi ya tentunya. Dan di sini sudah sudah hadir beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom meeting, banyak sekali yang sudah hadir dan meramaikan di sesi terakhir, di mana pada pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat kita akan melanjutkan ke sesi interaktif, di mana ada kurang lebih 10.000-an peserta yang tergabung ke dalam 3 topik IOF 2021, di mana kali ini akan membahas mengenai kesehatan, yaitu mengenai vaksinasi COVID-19 dengan masuk akal. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan, yaitu dari Natania V. Selamat sore, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui banyak jenis vaksin yang hadir di Indonesia. Apakah ke depannya yang sudah hadir beragam vaksin tersebut, masyarakat dapat memilih jenis vaksin apa yang akan digunakan? Lalu apakah ke depannya itu ada biaya yang dikeluarkan untuk proses vaksinasi tersebut dari beragam vaksin yang sudah dikeluarkan? Mungkin ini saya lempar kepada Dr. Brian ya, selaku dari pemerintahan. Mohon izin sebelumnya. Ya, langsung dijawab ya. Baik, Ibu silakan. Ya, betul. Kalau kita melihat di dalam rencana pemerintah itu kan kalau nggak salah ada sekitar 6 jenis yang mungkin ya. Tapi kalau lihat di Permenkes tadi yang tadi saya sampaikan di dalam ruang chat bahwa saat kemungkinan besar yang akan dipergunakan untuk program nasional itu kan yang corona dari Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian ada Novavax, dan satu lagi adalah Pfizer. Nah, saat ini, tapi catatannya saat ini yang available itu baru yang Sinovac, yang lainnya itu belum tersedia. Kita sudah ada komitmen, pemerintah sudah deal untuk mendapatkan vaksin itu, tapi belum ada nih sekarang, belum dipergunakan. Jadi dengan kata lain saat ini pilihannya tidak ada. Nah, kemudian artinya tidak ada keleluasaan kepada klien untuk bilang ya
atau saya mau Sinovac saja gitu, nggak bisa seperti itu saat ini ya. Saya nggak tahu nanti kalau semua vaksin sudah tersedia, apakah bisa ada pilihan seperti itu atau tidak. Nah, terkait dengan masalah bayar dan membayar, yang sudah disepakati untuk yang program nasional kan semuanya gratis. Itu semuanya dibayar dengan APBN, jadi tidak ada biaya untuk itu. Kalau yang terkait dengan vaksin gotong royong ini, walaupun kita kan belum punya teknikalnya kan belum ada juknisnya ya, baru ada Permenkesnya. Saya juga belum baca detail nih isi dari Permenkes ini. Tetapi ini dicatat di situ ada catatannya bahwa pengadaan vaksinnya itu dilakukan oleh korporasinya. Artinya perusahaan besar itu yang akan membayar untuk vaksin itu. Jadi artinya untuk klien, dalam asumsi saya, untuk kliennya itu akan gratis. Gratis dalam artian dia disediakan oleh perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang besar. Kenapa? Kita harus lihat background-nya. Kenapa sih kemudian vaksin gotong royong ini ada? Karena pemerintah kan sudah merencanakan untuk memberikan vaksin gratis untuk sekitar 180-an juta penduduk ya. Nah, ini kan sudah ada kriterianya. Bisa jadi mereka yang ada di corporate itu mungkin tidak masuk di dalam yang 180 juta itu. Sehingga padahal mereka juga ingin untuk divaksin, sehingga mereka muncullah dengan usulan program kalau gitu kami gotong royong. Gotong royong bukan berarti mau bahwa mereka akan mengambil jatah yang 180, tetapi akan dengan mereka bergotong royong harapannya cakupannya menjadi lebih besar dari 180 juta dan cakupan 70% dari jumlah populasi penduduk Indonesia itu bisa segera tercapai secepat mungkin. Kalau bisa dalam 1 tahun itu bisa tercapai. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tadi pertanyaannya tadi ya. Terima kasih Bu Dokter mengenai vaksin berbagai macam jenis yang sudah dijelaskan tadi. Memang pada saat ini yang tersedia atau yang available memang dari vaksinasi vaksinasi Sinovac maksud saya. Dan standar WHO memberikan bahwasanya efikasi di atas 50% yang wajib untuk diberikan kepada masyarakat. Dan tentunya banyak standar efikasi yang sudah diuji klinis, ada Pfizer berapa persen, dan juga Sinovac, dan juga AstraZeneca berapa persentasenya sesuai dengan jurnal penelitian yang sudah tersebar di dunia luas. Dan di sini sudah ada pertanyaan kedua dari Rizka Nurhaliza. Selamat sore, saya Rizka. Sebagai seorang pembelajar, saya ingin bertanya bagaimana efektivitas vaksin jika sudah dilakukan vaksinasi secara menyeluruh terhadap proses pembelajaran secara tatap muka. Mengingat sudah hampir setahun pembelajaran daring dan belum efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Mungkin ini kepada dokter lagi ya Bu, karena dari ini jawabannya mungkin terkait pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga. Apa poin pertanyaannya apa tadi? Poinnya adalah bagaimana efektivitas vaksin jika sudah dilakukan vaksin secara menyeluruh terhadap proses pembelajaran, mungkin terhadap pelajar Bu, agar mereka dapat belajar secara luring, bukan daring lagi. Iya. Oke. Jadi kalau pembelajaran sekarang gini, yang sekarang menjadi prioritas kita yang 180 jutaan penduduk itu adalah untuk usia masih di atas 18 tahun. Ya, jadi kalau ngomongin pelajar itu ada dua kan, ngomongin pelajar di bawah usia 18 tahun atau mahasiswa di atas 18 tahun. Kalau mahasiswa, maka dia akan masuk ke program dengan artian bahwa ketika kita sudah bisa melihat sebagian besar dari kelompok ini sudah mendapatkan vaksinasi, maka dimungkinkan sebetulnya, artinya kegiatan sosial budaya itu sudah mulai dibuka secara bertahap. Tetapi kita masih hati-hati untuk usia di bawah 18 tahun. Ya, walaupun kemarin yang saya dengar, karena 3 hari yang lalu kan kita ada international conference untuk tackling pandemik COVID-19 pandemik, termasuk di dalamnya ada lebih berbicara tentang vaksin. Kalau untuk Sinovac sendiri, mereka sebetulnya sekarang sedang mengevaluasi bagaimana efektivitas dari vaksin ini untuk usia di bawah 18 tahun. Berharap bahwa pihak Sinovac mengatakan berharap dalam 1 bulan ke depan sudah bisa ada hasil yang bisa yang bisa dipublikasikan sehingga kita punya confidence bahwa di bawah 18 tahun mungkin bisa diberikan vaksin. Tapi sementara ini program kita belum ke sana.
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah gurunya. Guru kan masuk di gelombang 1 prioritas untuk mendapatkan vaksin, dan di gelombang kedua dan gelombang pertama di prioritas kedua. Ya, gelombang pertama itu kan untuk nakes, kemudian untuk public service provider, kemudian untuk lansia. Nah, guru kan termasuk ya. Jadi di beberapa tempat tuh guru itu sudah diberikan vaksinasi. Jadi gurunya, siswanya belum. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Brian atas penjelasan mengenai gelombang-gelombang dan ya, karena sedikit sekali banyak masyarakat yang mengatakan ketika divaksin ya ini available untuk siapapun gitu kan. Dan di sini saya ingin memberikan pertanyaan juga kepada seorang CEO media yang tadi Mas Fauzan Febriansyah. Bagaimana tadi sudah menjelaskan mengenai pro kontra yang terjadi, mohon maaf terjadi sedikit gangguan di sedikit rumah saya. Penjelasannya mungkin bisa terdengar ya Mas Fauzan sekarang ya. Oke. Jadi mengenai pro kontra yang terjadi di masyarakat, bagaimana sekarang Bang Fauzan selaku dari pemilik media untuk melakukan, meluruskan rencana pemerintah dan Mas selaku pemilik media kepada masyarakat untuk kedepannya seperti apa program yang akan dibuatnya? Ya, yang paling penting adalah menurut kami, yang paling penting adalah kita sama-sama membangun kewarasan digital, membangun narasi positif yang berdasarkan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Itu yang paling penting, bahwasanya ada pro kontra di masyarakat, itu tidak bisa kita hindari, itu adalah hal lumrah, sebuah sunatullah, tapi memang yang paling penting di agenda vaksinasi ini, membangun narasi positif yang berbasis ilmu pengetahuan. Kita yakin kalau semua masyarakat itu paham manfaat dari vaksin, paham dampaknya, dan sadar, itu semua orang akan berlomba-lomba ingin mau divaksin. Catatan kami dalam awal-awal agenda vaksinasi, jangankan masyarakat, banyak kepala daerah yang menghindari agenda vaksinasi. Oke. Dengan berbagai sejumlah penyakit yang memang masuk kategori orang yang tidak bisa divaksin. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh, bahwasanya kepala daerah itu masih ragu, kemudian sehat, apakah ini kemudian halal, apakah ini kemudian tidak berdampak bagi kesehatannya. Jadi masyarakat sendiri atau bahkan kepala daerah, pemimpin daerah itu menunggu masyarakat dulu divaksin atau orang divaksin, oh kira-kira sehat nggak nih? Oh kira-kira ada gejala nggak? Ada masalah nggak? Misalnya kemarin ketika divaksin jurnalis yang baru hari ini diklarifikasi oleh Dr. Siti Nadia, jubir Kemenkes dalam agenda vaksinasi, ketika para jurnalis divaksinasi kemarin banyak kemudian jatuh sakit. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, masalahnya adalah pertama kurang istirahat. Jadi banyak jurnalis yang ketika mau divaksin itu istirahatnya kurang. Yang kemudian yang kedua tidak sarapan, yang punya dampak kemudian ketika setelah divaksin itu kemudian menjadi sakit bermasalah dalam kondisi kesehatan. Nah, jadi yang paling penting dalam sisi kacamata media, kita akan sama-sama membangun kewarasan digital. Kemudian yang kedua membangun narasi positif yang harapannya adalah sama-sama masyarakat ini sadar. Tapi kemudian media yang itu bisa dilihat di beberapa media, misalnya media nasional, yang juga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Artinya media juga punya peran untuk mengambil posisi, ada positioning yang diambil oleh media massa, bagaimana sikap dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hal ini Readers.id mengambil posisi kita mengkritik kebijakan vaksinasi mandiri. Bagi kami, vaksin itu harus gratis bagi semua orang dan harus adil pembagiannya. Demikian. Baik, terima kasih Bang Fauzan atas tanggapannya mengenai kewarasan digital. Mungkin kami juga bisa menambahi bahwasanya literasi digital dari kewarasan digital juga sangat penting sekali tentunya. Dan di sini untuk last question dari para peserta yang sudah menuliskan, ingin saya ajukan kepada Dr. Kosasi, di mana Assalamualaikum, selamat sore, izin bertanya, bagaimana jika vaksin diberikan kepada individu with special need-nya, individu autisme atau ADHD, apakah ada dampak atau efek tertentu pada individu tersebut, atau bagaimana jelasnya? Ya, Dokter. jadi sebetulnya dari berbagai hasil penelitian ini tidak ada vaksin satupun ya yang menyebabkan autism ya.
Jadi memang sebetulnya vaksin COVID-19 ini dapat diberikan kepada mereka yang autism atau ADHD atau dengan kelainan yang lain gitu. Dan ini pun ada satu jurnalnya kalau tidak salah baru terbit di Lancet, ini juga menganjurkan justru menjadi prioritas juga untuk divaksinasi. Dan saya tidak melihat juga di list yang dari Kemenkes bahwa ini menjadi kontraindikasi atau dilarang untuk divaksin gitu ya. Nah, mungkin ada jawaban satu lagi yang dari pertanyaan yang di list itu mungkin sekalian saja. Ada penyakit apa mungkin yang tidak bisa? Ada satu sih mungkin yang ya, seperti penyakit dengan autoimun ya. Itu mungkin dikhawatirkan apakah nanti si antibodinya ini seperti dapat menyerang ke tubuhnya begitu ya. Nah itu salah satunya. Mungkin yang lain-lain ada juga yang melarang mungkin jika pada saat yang sama terjadi penyakit infeksi, mungkin dia sedang sakit gitu kan, itu biasanya karena pada saat itu respon imun kita itu sedang bekerja untuk yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai ini dimasukkan oleh suatu antigen yang lain gitu. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi disembuhkan dahulu penyakit akutnya gitu. Itu saja dulu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Herman Kosasi atas tanggapannya, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para partisipan yang sudah hadir di IOF 2021, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kami mohon maaf, kami mungkin bisa menjawab di lain waktu kesempatan untuk dari Yayasan Citizen OS Indonesia. Dan last session, kami ingin memberikan 1 menit saja kepada para speaker yang hadir pada sore hari ini untuk memberikan closing statement mengenai topik yang kita angkat, yaitu menyikapi vaksin COVID dengan masuk akal. Kami mulai dari Bang Mikael dari Maumere, yang bukan baju saya juga nih, dari Nusa Tenggara. Sama juga. Silakan Bang Mikael, closing statement dari Bang Mikael. Oh ya, makasih Kak untuk kesempatannya. Closing statement-nya mungkin kalau untuk vaksin, paling untuk teman-teman yang nantinya akan ikut program vaksinasi, ya, termasuk Kak Agung sendiri mungkin yang nanti akan ikut vaksin, ya belajar dari pengalaman ya selama divaksin, intinya persiapkan diri dengan baik, ya jadi kayak tadi tidurnya juga masih cukup, kayak tadi pengalaman yang tadi di-share oleh Bang Fauzan ya terkait teman-teman wartawan yang ketika divaksin ada sedikit gangguan karena ternyata pola tidurnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin saran saya ya untuk teman-teman yang ingin divaksin, tidurnya harus cukup, terus ya jangan tegang. Untuk Baik. Agung juga dia jangan tegang. Pokoknya seperti itu sih untuk saya. Jadi lebih ke kitanya harus di antara kita juga harus saling mendukung satu sama lain sih. Seperti itu. Terima kasih Bang Mikael atas saran dan juga masukannya buat saya pribadi dan juga kepada para peserta lainnya tentunya. Dan kami juga ingin mendengarkan closing statement dari komunitas Bersih-Bersih Bali yang diwakili oleh Gus Norma. Silakan Gus. Singkat saja. Masih kedengaran suara saya? Saya lagi di Bedugul, teman-teman komunitas. Statement saya untuk malam ini, saya ingin menyampaikan kepada mungkin wakil dari pemerintah untuk lebih mensosialisasikan apa-apa yang berhubungan dengan pandemi, termasuk vaksinnya, agar tidak miskomunikasi ke bawah. Dan satu lagi, berbeda pendapat bukan jalan orang untuk ke penjara. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Beli Gus Norma. Semoga untuk penggiat aktivis selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Dan kami juga beralih kepada yang di Aceh. Silakan Bang Fauzan Febriansyah. Ya, closing statement-nya sederhana saja. Untuk bisa menangkan agenda vaksinasi ini, untuk bisa menang melawan COVID-19, diperlukan kerjasama lintas peran. Ada pemerintah, kemudian komunitas, akademisi, dunia usaha, dan juga media tentu saja, dan kemudian tetap laksanakan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bang Fauzan, dan kami langsung ke peneliti kesehatan Dr. Herman Kosasi.
Boleh di-unmute terlebih dahulu, Bapak? Iya, mungkin sebagai peneliti concern saya tetap masalah mutasi itu ya. Jadi tolong 5M dan 3T terus, dan mungkin seperti tadi Pak Bambang sudah bilang, jangan diganti-ganti terminologinya ya Pak ya, sehingga membingungkan. Karena dengan kita mencegah mutasi, karena kalau ada sampai terjadi mutasi dan mutasi itu mempengaruhi antibodi atau efektivitas dari antibodi yang telah timbul dari hasil vaksinasi, ini dampaknya mungkin cukup berat ya, karena berarti vaksin itu harus diadaptasi kembali, atau bahkan untuk vaksin tertentu harus dibuat kembali. Jadi kita kembali ke titik nol kembali gitu. Jadi itu harapannya jangan sampai terjadi mutasi, jadi 5M dan 3T sangat ditekankan juga. Begitu, terima kasih. Baik. Terima kasih, Dokter. Dan silakan kepada Bapak Bambang Sulistyo untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Pak Bang. Namanya ganti-ganti mulu. Jadi begini, kita harus bantulah sepenuhnya upaya vaksinasi ini. Meskipun itu bukan merupakan upaya total untuk mengatasi wabah ini. Ini artinya vaksinasi program ini kan gratis, ya, digunakan. Nah, jangan sampai vaksinasi program ini terlambat pengadaan vaksinnya, gitu ya, sehingga orang udah daftar ternyata belum apa. Kemudian jangan sampai juga vaksinasi vaksin gotong royong tadi itu kemudian tidak terdistribusikan dengan benar gitu. Artinya banyak yang dompleng itu karena dia tahu, misalnya karena itu ya, banyak yang dompleng, kemudian minta fasilitas macam-macam. Jadi saya kira kontrol ini, mengontrol kebijakan vaksinasi ini merupakan upaya kita masyarakat agar vaksinasi ini berjalan dengan baik, merata, dan secara berkeadilan. Saya kira itu. Terima kasih buat forum ini. Saya terima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Dan last speech untuk Dr. Brian. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sedikit singkat saja sih, bahwa untuk memastikan keberhasilan dari program nasional vaksinasi COVID-19 ini sangat diperlukan dukungan semua pihak. Tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian bergerak ke unit terdekat dengan kita, kemudian bergerak lagi ke komunitas, baru akhirnya ke publik. Jadi jadikanlah diri kita sebagai champion untuk lingkungan kita. Itu saja, Mas Agung. Baik, terima kasih dokter, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada 6 speaker yang sudah hadir mengisi di topik ketiga kesehatan, dan yang paling penting adalah kepada seluruh peserta yang hadir pada Indonesian Opinion Festival 2021. Saya Agung Widodo mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, dan saya kembalikan kepada Kak Ibrena. Saya ingin menutup dengan pantun ikan hiu getar-getar. Thank you, see you later. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Kak Ibrena. Ya. Terima kasih ya Mas Agung, terima kasih Bapak dan Kang semuanya yang sebaik